Baik, ahlan yang sudah bergabung. Kita sambil menunggu yang lain ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tafadhali. Eh, Mau tanya Ustadz, mohon izin. Ya, Kalau bahasa Arab itu, kalau makhorijal hurufnya beda, apakah orang Arab atau orang yang bisa bahasa Arab itu ngerti? Bakal ngerti oh, gitu? em, tergantung ya, tergantung konteksnya. Jadi terkadang kalau yang kita alami orang Arab yang sudah lama dengan kita ya, yang sudah tahu lahjah kita itu terkadang mereka peka gitu. Kadang mereka sudah biasa dan mereka paham. Kalau orang Arab yang mungkin baru dan mungkin jarang bergaul dengan orang Indonesia misalnya, itu mereka agak kesulitan. Gitu. Jadi ya ahsannya ya memang kita belajar makharijul huruf juga agar nanti ya formal lah ibarat bahasa yang kita gunakan dan orang tidak bingung. Seperti itu ya kurang lebih. Oh, baik Ustadz, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik, ahlan yang sudah bergabung ya, sambil kita mulai, ini sudah ada 4 orang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Baik. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, fi hadha sabahil bakir al-mubarak insyaallah. Nahnu bidinillahi subhanahu wa ta'ala ya, najtami ya, ibara Zoom ya, kita berkumpul di sini ya, via Zoom. Biidnillahi wa bi insyaallah subhanahu wa ta'ala sanunakish insyaallah anil maudu al-usrah. Kita akan membahas tentang berkaitan dengan al-usrah. Hal ahad minkum man ya'rif wa man yadri ma'nahu? Ada yang tahu nggak makna usrah ini apa? Keluarga tuh. Oke, ahsan ya. Al-usrah ini keluarga. Terkadang juga menggunakan bahasa lain ya, ailah ataupun ahl misalnya dan lain sebagainya. Kita lanjut al-hiwarul awal. Hiwar yang pertama, ini kita lihat ya, antara Ali dengan Ammar. Antara Ali dengan Ammar. Di sini Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian Ali memulai hadhihi suratu usrati. Ya, surah itu apa kira-kira? Suratun. Jelas nggak ini gambar? Kurang besar ya. Surah pakai short. Gambar atau foto. Oke, gambar atau foto ya. Ini surah usrati. Nah, ini biasanya dalam bahasa Arab ya, kalau ada iya seperti ini bergabung dengan isim, disurahkan kalimat isim ya. Dari mana kita tahunya isim? Karena apa? Suratun. Dari mana kita tahunya suratun itu isim? Kalimat isim. Pertemuan sebelumnya karena Ada menggunakan tanwin. tanwin ya, menggunakan tanwin. Termasuk tanda daripada isim. Nah, nanti setiap ya yang dia bersambung
dengan isim itu biasanya iya-nya iya mutakalim. Ya, iya yang berfungsi untuk memberikan makna saya ya, ataupun kepemilikan nanti ya. Kalau usratun itu keluarga, maka ketika kita tambahkan ya sukun di akhir, itu akan menjadi keluarga saya. Ya, keluarga saya. Maka nanti sama seperti kitabun. Untuk saran dan ininya sudah saya sampaikan ya, nanti untuk kemungkinan kita akan ganti kitab misalnya. Kita coba ini dulu ya, dalam minggu ini kita komunikasikan. Insya Allah nanti keputusannya ya di minggu depan. Kitabun ini ketemu dengan ya sukun seperti ini ya. Nah, nanti ya tanwinnya itu dihilangkan, artinya pakai satu harokat saja ya. Itu disebut dengan idhofah ya, mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian yang awalnya berharokat dhammah ini kita kasrohkan. Ya, kita kasrohkan. Maka menjadi kitabi. Karena setiap kalimat yang dia bertemu dengan ya sukun itu nanti harus tunduk dengan ya sukun. Artinya harus sesuai ya. Harus sesuai dalam artian karena ya itu identik dengan kasroh, sebagaimana waw itu identik dengan dhammah ya. Sebagaimana alif itu identik dengan fathah, maka di sini kita memberikan harokat yang identik dengan ya, yaitu harokat kasroh. Ya, ini mungkin sepele ya, tapi ini sangat berarti nanti. Kenapa kok kita bisa baca kitabi di sini ya, pun surati, usroti ya. Kenapa tidak usrotui ya, misalnya usrotui. Ini kan aslinya hadihi suratu, ya, kemudian usrotun ya kalau kita lihat asal mulanya. Oke ya, nanti itu lanjutan ya. Amar Masya Allah. Nah, Masya Allah ini adalah ungkapan nanti takjub atau ungkapan kekaguman misalnya. Ya, Masya Allah. Di sini ada tanda sub. Ya, man hada, siapa ini? Ya, kata Ammar. Ya, siapa ini? Kata Ammar. Dijawab oleh Ali. Nah, ingat ya, Ammar ini kemarin kita sudah bahas ya. Untuk yang berakal. Kalau kita bertanya tentang orang, maka kita menggunakan man. Kalau ma untuk yang tidak berakal. Man hada, siapa ini? Jawab Ali, hada walid. Ya, walidi. Walid artinya Ayahku. ayahku. Ayahku walidun. Ini sama juga nanti ya, walidun bertemu dengan ya, maka menjadi walidi. Hada walidi. Itu juga nanti bisa diganti dengan kalimat yang lain. Nanti biasakan. Ya, cari mufradatnya dulu apa? Misalnya sayyaratun. Ya, sayyaratun itu mobil misalnya. Sayyaratun. Nah, kalau kita ingin bilang ini mobilku misalnya, maka nanti tinggal diganti hadhihi sayyarati. Ya, diganti harakat kasar. Tapi biasanya tanya pakai ta yang seperti ini nanti. Sayyarati. Ya. Kutubun atau kitabun kitabi tadi ya. Kurosatun kurosati. Ya, jawalun jawali. Ya, dan begitu seterusnya nanti. Tinggal diganti harokatnya ketika ingin menggabungkan dengan ya yang berarti walidi Adnan. Nah, ini nanti ya, Adnan. Nanti namanya Adnan. Ada walidi Adnan. Wa huwa muhandis. Ya, wa huwa muhandis. Ya, dia seorang muhandis, seorang arsitek ya, seorang insinyur, muhandisun. Jangan lupa ditanwinnya. Ya. Wa huwa muhandisun. Nah, ini juga jangan lupa ya, biasanya apa dalam penyusunan juga biasa dicantumkan waw ya. Wa huwa muhandisun, dan dia ya sekarang sedang dalam apa posisi menjadi seorang muhandis, arsitek ataupun insinyur profesi. Seperti itu. Hada walidi Adnan wa huwa muhandis. Nanti bisa diganti. Hada walidi siapa misalnya? Wa huwa muallim. Hada walidi siapa misalnya? Wa huwa
tujar misalnya, atau huwa ba'i misalnya. Ada walidi adnan wa huwa nanti siapa misalnya, atau apa profesinya ya. Guru atau apa nanti ya bisa diganti. Gitu ya. Kemudian Ammar wa man hadhihi. Nah, ini bertanya untuk perempuan. Ya, perempuan makainya hadhihi. Kalau hadza itu untuk laki-laki. Siapa ini? Nah, kalau ininya itu laki-laki menggunakan hadza. Ya. Kalau ininya itu perempuan maka menggunakan hadihi. Ya, itu jangan ketukar ya nanti ya. Jangan ketukar. Waman hadihi. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita sama ya antara ini laki-laki dengan ini perempuan misalnya sama-sama ini ya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Kalau ininya itu ditujukan kepada laki-laki maka kita menggunakan had. Kalau ininya untuk perempuan maka menggunakan hadihi. Ya, oke. Hadhi. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, nggak apa-apa ya. Ini di juzuk atau jilid yang pertama ada sekitar 8 wahda ya, atau 8 apa ya kesatuan atau unitnya. Ini kita sudah sampai di unit yang kedua. Kalian yang baru bergabung ya, selamat datang. Oke, di sini dijawab oleh Ali, hadhihi walidati. Ya, ini adalah walidah. Walidah itu apa? Ibu ya. Ibuku. Ibu. Tidak. Kalau tadi walid itu ayah ya, atau bapak, maka walidah itu ibu. Nah, di sini tambahan ta dalam bahasa Arab itu juga nanti mensimbolkan ya genre perempuan ya. Walidun menjadi walidat. Ibnun ibnatun. Ya. Ustadun ustadatun misalnya. Muallimun muallimatun ila akhirih ya. Seperti itu. Ta ini mensimbolkan perempuan. Oke. Hadhihi walidati Sa'idah. Ini ya namanya Sa'idah. Wahia tabibah. Ya. Wahia tabibah. Dan dia seorang tabibah, seorang Dokter. 16 أنزل من السماء ماء Hadhihi walidati Sa'idah wahia tabibah. Hampir sama ya formatnya dengan yang tadi. Di sini cuma dia untuk perempuan maka ada tambahan ta'nya juga. Kalau tabibun itu dokter laki-laki, kalau tabibah ini dokter. الذين استجابوا Ali hada akhi Isa wa huwa talibun. Hada akhi Isa wa huwa talibun, dia seorang pelajar laki-laki. Ini ya. Hada akhi. Ini yang mengatakan Ali ya. Yang mengatakan Ali. Hada akhi katanya. Hada akhi namanya Isa. Hada akhi Isa. Nah, ini nanti dalam nahu ini disebut dengan badal nanti ya. Sebenarnya ketika dia mengatakan hada akhi itu sudah membuat sebuah jumlah ataupun susunan yang lengkap. Ini adalah saudaraku, tapi dijelaskan lagi dengan nama itu disebut dengan badal. Jadi memperjelas ya fungsinya. Saudaraku yang bernama Isa. Isa. Ya. Wa huwa talibun, dan dia seorang talib, dia seorang pelajar. Belajar. Laki-laki. Selanjutnya, ini masih Ali yang berbicara. Hadhihi ukhti. Ini saudara perempuanku, ya, yang sebelah kiri. Namanya Ablah. Wahia muallimah. Profesinya dia seorang muallimah ya. Di sini bisa dilihat Guru. di gambarnya. Muallimah ya, guru perempuan. Ya. Selanjutnya di sofa selanjutnya wahada jaddi, dan ini kakekku, wahadihi jaddati. Ya. Jaddi wahadihi jaddati. Supaya nanti dibiasakan ya, ada
siapa, hadhihi siapa misalnya. Ya, hada akhi, hadhihi ukhti misalnya dan seterusnya nanti dibiasakan agar tidak ketukar. Ya, ini sambil saya juga nanti sampaikan ya materi-materi nahwu sorofnya ya. Untuk sementara mufradat di sini ada surah tadi sudah kita bahas itu artinya foto atau gambar bisa ya surah. Surah itu keluarga, jaddun itu kakek, jaddatun itu nenek, muallimah itu guru perempuan, thalibun itu pelajar ya laki-laki, walidah itu ibu, walid itu ayah atau bapak. Ya, kita lanjut. Ada yang bertanya di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut al-hiwarus tsani ya, hiwar yang kedua. Saya rasa sudah paham ya, karena materinya tidak terlalu berat ya. Baik, hal hadhihi syajaratun. Di sini percakapan antara Umar dengan Utsman, berarti sama-sama laki-laki. Terkadang orang yang bingung atau yang terkadang salah itu kalau biasa menggunakan hiwar sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan kemudian diganti domir, itu terkadang yang bingung. Apalagi nanti ketika memasukkan fiil ya, masukkan fiil dalam susunannya, maka nanti kan otomatis ada perubahan ketika untuk perempuan apalagi misalnya itu nanti banyak yang belum terbiasa. Maka nanti coba kita latih ya. Ini dari materi dasar-dasar dulu, tapi nanti meningkat ya insya Allah nanti. Intinya nanti dicatat ya materi-materi yang sekiranya perlu dicatat. Hal hadhi syajaratun, syajarah artinya apa? Ada yang tahu? Pohon. Oke, pohon ya, syajaratun. Nam hadhihi usratur rasuli. Nah, pohon ataupun apa mata rantai nasab ya kalau kita lihat ya. Naam hadhihi usratur rasul. Benar, ini adalah keluarga Rasulullah SAW. Sallallahu Jadi, alaihi wasallam. Masya Allah ya kita di sini selain belajar bahasa Arab, kita juga di sini diarahkan agar kita mengetahui tentang nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar SAW ya, hada walidu Abdullah. Ini walidnya, ya, ini ayahnya, namanya Abdullah. Kita lihat di sini ya, Abdul. Umar, wahadhihi walidatuhu, dan ini ibundanya, namanya Aminah. Ini masih melanjutkan yang tadi ya, kalau dari segi mufradatnya ya masih sama ya. Mufradat yang dipakai ya walid, walidah, jaddun, jaddat. Di sini ada tambahan amun ya, ammuhu. Hadza jadduhu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib, jaddunnya, kakeknya. Wa hadza ammuhu Al-Abbas. Amun itu siapa? Paman. Paman. Ya, Paman. ya, amun paman. Wa hadza ammuhu Hamzah. Ini pamannya namanya Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Ini pamannya Abu Talib di bawah. Oke. Selanjutnya wahadi ammatu. Nah, kalau ammatun itu bibi ya. Kalau ammatun itu bibi. Ya, kalau ammatun itu bibi. Ya, kalau amun itu paman, kalau ammatun itu bibi. Di sini hadihi ammatuhu Sofiyah. Di sini ya. Kemudian wahada ini Umar, wahada ibnuhu. Nah, anak laki-laki ya ibnunya. Al-Qasim, wahada ibnu Abdullah ya. Kita baca agak cepat. Wahadihi ibnatuhu. Nah, kalau ibnatun itu anak perempuan namanya Ruqayyah ya.
kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum, ya, kemudian nanti Fatimah, dan seterusnya. Tidak dicantumkan. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Saya rasa mufradat dan kalimatnya sudah sangat familiar, tidak perlu panjang lebar ya. Kita lanjut. Nah, di sini al-hiwarus salis ya. Ini mungkin sedikit berbeda ya. Kita lanjut. Al-hiwarus salis, hiwar yang ketiga, perintahnya masih sama, undur wastami wa'id. Ya. Lihat, dengarkan, dan ulangi. Al-um dan al-ab ya. Ini percakapan antara ibu dan ayah. Hada adhanul fajri. Ya, hada adhanul fajr. Ini adzan fajar. Adzan apa? Adzan fajar itu adzan Subuh. subuh. Oke. Di sini yang ingin saya sampaikan, lihat pada format atau susunan dalam kalimat adzanul fajri. Di sini ada dua kalimat ya. Misalnya itu adzanun ketemu dengan al-fajr. Ini sama-sama isim kalau kita lihat. Adzan itu isim, dari mana kita tahunya? Ada tanwin. Al-fajru juga isim, dari mana kita tahunya? Ada al. Yang berarti sama-sama isim. Sama-sama kalimat isim ya, kata benda. Ya, isim. Asal mulanya adzanun dan al-fajr misalnya. Kemudian nanti ketika kita menemukan dua kalimat isim seperti ini, bukan dua kalimat, minimal dua kalimat. Kemudian ingin kita gabungkan, ya, karena kita menginginkan makna dari dua kalimat tersebut secara sekaligus. Jadi kita tidak menginginkan makna adzannya saja, tapi kita menginginkan makna adzan fajar dua-duanya. Maksudnya adzan subuh. Karena adzan itu kan bisa adzan duhur, adzan asar, adzan maghrib, dan seterusnya. Kita juga tidak menginginkan makna fajarnya saja. Bukan subuhnya saja yang kita maksud, tapi adzan yang di waktu subuh. Artinya kita menginginkan makna dua-duanya. Nah, sekarang bagaimana cara menggabungkan dua kalimat ini? Ya, ini nanti ada teorinya yang disebut dengan teori idhofah. Teori idhofah. Ini materi sambil saya sampaikan ya, sekalipun kitab ini bahasa Arab, tapi kita bahas nahwu sorofnya juga, biar nanti ya ini menambah wawasan. Ini ini pertanyaan tentang kenapa al-fajrinya berharokat kasroh dan adzanunya tidak ditanwin misalnya dan berharokat dhamma. Ini yang akan kita bahas. Susunan idhofah itu adalah susunan dari dua kalimat isim atau lebih. Ya, ini sudah memenuhi syarat ya, ada dua kalimat isim. Nah, nanti kalimat yang pertama itu disebut dengan mudhof. Mudhof ya. Yang kedua disebut dengan kalimat yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof. Ini kalimat yang kedua berarti ya. Kalimat yang kedua berarti yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan kalimat pertama, yang sebelah kiri kalimat kedua. Nah, kalimat yang pertama itu disebut dengan mudhof, kalimat yang kedua disebut dengan mudhof. Nah, nanti ada beberapa syarat yang harus dilakukan dalam membentuk idhofah. Di antaranya syarat mudhof itu tidak boleh bertanwin. Ya, syarat mudhof ya tidak boleh bertanwin. Maka kita hilangkan satu harokat yang ada di adzan. Ya, tanwin itu kita hilangkan satu harokat berarti menjadi tidak bertanwin. Berarti cuma berharokat dhammah saja. Nanti harokat dhammah atau fathah atau kasrah yang dipilih oleh mudhof itu tergantung i'rabnya. Tergantung bagaimana dia kondisi ya atau statusnya dalam sebuah kalimat atau sebuah jumlah. Karena di sini menjadi khobar ya, nanti akan kita bahas khobar ya. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang susunan mubtada khobar.
Khobar itu adalah ya hukum yang disematkan kepada mubtada. Hadza di sini menjadi mubtada. Ya. Adapun ini itu adzanul fajri. Itu adalah adzan fajar. Nah ini adzan ini menjadi khobar. Maka dia diharokati dhammah atau rofa dikenalnya dalam nahwu. Ya berarti kita memberikan harokat dhammah ke adzan. Dan satu tidak boleh bertanda. Kemudian mudhaf ilaihnya atau kalimat yang kedua itu harus kita kasrohkan. Maka yang awalnya al-fajru kita ganti. Kita ganti dengan harakat kasrah maka menjadi al-fajri. Dan tidak boleh bertanwin karena sudah menggunakan al. Ya, seperti itu ya. Ini mungkin kelihatan simpel, tapi nanti akan sangat bermanfaat ya. Karena banyak sekali nanti dalam literatur atau susunan bahasa Arab itu yang menggunakan format idhofah. Kalau tulisan bahasa Arab idhofah itu seperti ini. Ini nanti dalam ilmu nahwu juga akan ditemukan idhofah. Ya, idhofah. Idhofah itu apa? Gabungan dari dua kalimat isim tadi. Ya, gabungan dari dua kalimat isim. Atau lebih bisa nanti lebih dari dua. Bisa 3, 4 nanti dan minimal 2 baru dikatakan idhofah. Kalimat isim yang pertama disebut mudhaf tadi ya. Yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Ya, jadi nanti dibiasakan. Kitab digabungkan dengan Zaidun misalnya. Kita ingin bilang ini kitabnya si Zaid. Maka apa nanti? Bagaimana cara kita menyusunnya? Kitabun. Kita cari dulu mufradatnya. Mufradatnya kitab itu apa? Kitabun. Kemudian Zaid. Zaidun kita masukkan juga. Asalnya kitabun ketemu dengan Zaidun. Ya. Maka ketika kita ingin menggabungkan, kita ingin mengatakan ini kitabnya Zaid loh misalnya. Maka secara yang sama. Ya. Kalimat yang pertama kita hilangkan tanwinnya. Kemudian kalimat kedua kita kasrohkan. Karena di sini tidak ada al, maka kita tanwinkan enggak. Kitabu Zaidin. Ya. Seperti itu nanti dan seterusnya. Nah, ini nanti sangat bermanfaat sekali ya karena banyak sekali nanti ya, banyak sekali. Pokoknya nanti dalam literatur bahasa Arab itu kita pasti akan banyak menemukan susunan. Nanti yang paling banyak sesuai pengalaman saya membaca kitab-kitab ataupun apa kalimat-kalimat yang tidak berharokat misalnya dalam bahasa Arab atau insya atau kalimat dalam bahasa Arab itu pasti banyak kita akan menemukan susunan mubtada khabar fiil fa'il ya dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Banyak banget. Itu ya. Bisa dicatat yang ada buku catatan. Di sini al-ab Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad ya. Aina al-aulad. Ya. Di mana al-aulad? Aulad ini anak anak-anak. Ya. Ini bentuk majmu atau jamak nanti dari walad. Al-walad. Al-aulad. Di mana anak-anak? Nah, ini tidak bertanwin karena sudah menggunakan al. Ingat ya, itu materi dasar tapi nanti sangat penting sekali. Al dan tanwin tidak boleh bergabung. Al dan tanwin tidak boleh bergabung. Kemudian bedakan juga antara mudzakkar dan muannas atau laki-laki dan perempuan dalam penggunaannya. Kemudian tadi materi mudhaf dan mudhaf ilaih juga ya, diingat. Materi mubtada khabar juga yang pernah dibahas ya. Kemudian selanjutnya al-ummu ya, Sa'dun fil hammam. Si Sa'ad dia fil hammam berada di kamar mandi. Ini ya, ingat ya, ini juga ya. Fi itu adalah huruf jar nanti dalam ilmu nahwu. Fi. Maka setiap kalimat isim yang terletak atau ada setelah huruf fi itu akan berharokat kasroh. Ingat ya, ini materi juga. Jadi setiap kalimat isim yang terletak setelah fi itu akan berharokat kasroh. Fil fasli misalnya. Fil fasli.
di kelas. Maka jangan lupa harokat akhir dari al-faslunya kita harokati kasr. Ya, ini kita berbicara tentang harokat akhir ya. Harokat akhir dari tiap kalimat. Fil hammami. Saat berada di hammam. Yatawadda'u, nah ini kata kerja nanti. Ya, kata kerja. Ini fi'il mudhari' nanti disebutnya. Fi'il yang menunjukkan makna atau waktu pengerjaan sekarang atau yang akan datang. Nah, gak apa ya, ini kita belajar Arabiyah baina yadaik, tapi sambil saya masukkan materi-materi nahwu dan shorof nanti. Sambil kita menunggu nanti ya, apakah nanti kita akan ganti kitab, apakah bagaimana ya, sudah saya sampaikan. Kita fokus dulu ke kitab ini sambil saya sampaikan materi-materi yang sangat sekali dibutuhkan, khususnya dalam menganalisa ya nanti kalimat-kalimat berbahasa Arab. Yatawadda'u di sini adalah kata kerja, dan di sini kebetulan fi'il mudhari' ya. Fi'il itu nanti ada kalanya fi'il madhi ya. Kita bahas dulu sedikit ya, nggak apa-apa. Siapkan buku catatan ya, jangan lupa. Madhi, mudhari, ya, mudhari dan amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madhi itu secara umum dia menunjukkan waktu yang lampau, waktu lalu, waktu yang sudah lewat. Sedangkan mudhari itu menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ya. Amr itu perintah. Ya. Perintah. Ya. Madhi, mudhari dan amr. Nah, yang kita bahas sekarang adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il yang memiliki makna sekarang atau yang akan datang. Bisa dua. Ya, bisa dua. Dari mana kita tahunya ini sekarang atau yang akan datang, Ustaz? Dari siyakul kalam nanti dilihat. Dari susunan, dari alur. Ya, dari alur ceritanya. Ya. Karena di sini ibundanya bilang saat fil hammam yatawadda. Ya, saat berada di kamar mandi. Nah, ini kemungkinan besar sedang. Ya, dia sedang berwudu. Ya. Karena kondisinya dia sudah mengatakan saat sudah berada di hammam. Jadi kemungkinan sedang berwudu. Kalau orangnya belum berangkat, ya kemungkinan nanti maknanya akan datang. Ya. Dan biasanya juga dikasih waktu. Biasanya juga terkadang dikasih waktu ya, setelah fi'il mudhari. Apakah al-an, apakah ghadan, apakah ba'da ghadin, apakah al-usbu'ul qadim misalnya dan seterusnya. Ya. Nanti seperti itu. Yatawaddau. Fi'il mudhari. Fi'il atau kata kerja yang menunjukkan makna sekarang atau yang akan. Dan fi'il mudhari itu tidak boleh ditanwin dan biasanya berharokat dhamma. Ini juga materi ya penting ya, yatawaddau. Dan biasanya fi'il mudhari itu cirinya ada huruf mudhari. Huruf mudhari itu ada 4 nanti diantaranya ya seperti ini ya. Jadi huruf mudhari itu huruf yang mengawali fi'il mudhari. Diantaranya ya, ya, ta, hamzah dan seterusnya. Kita fokus ke ya saja dulu biar gak bingung. Nah, kemungkinan besar setiap kalimat yang diawali dengan ya itu kemungkinan besar fi'il mudhari. Kalaupun tidak semua, ya. Ya dan tidak ditanwin seperti ini. Ya, qra'u juga kita menemukan fi'il mudhari lagi setelahnya ini. Nah, itu kemungkinan besar seperti itu. Sekalipun tidak semuanya ya, tidak bisa nama orang juga nanti ya. Nah, ya. Jadi ya ini termasuk huruf mudhari, huruf yang mengawali fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu biasanya berharokat dhammah dan tidak ditanwin. Ya, karena fi'il itu nanti anti dengan tanwin. Ya, fi'il itu anti dengan tanwin. Kalau isim ciri khasnya, ya, kalau isim ciri khasnya bertanwin. Nah itu nanti ya bisa dibedakan. Maka di sa'idun ini kita menemukan tanwin. Nah berarti kemungkinan besar itu dia isim. Oh ini yaqra'u tidak bertanwin, kemungkinan besar dia fi'il. Al-Quran ini dia tidak bertanwin Ustaz. Ini fi'il kah? Bukan. Ini dia isim karena ada alnya.
Ya, tanwin dan al sama tanda isim. Itu ya, ini materi juga. Yatawaddau sedang berwudu. Dan ini bisa juga nanti kita pindahkan. Bisa juga Sa'dun yatawaddau fil hammam. Bisa kita taruh di depan fil hammam misalnya. Sa'dun yatawaddau fil hammam. Ya, seperti itu. Nanti ada takdim wa ta'khir nanti ya, dan ada fungsi-fungsi tersendiri. Atau bisa juga yatawaddau Sa'dun fil hammam. Bisa juga yatawaddaunya ditaruh di depannya Sa'dun. Nah, ini ya. Ini apa ya, sama seperti bahasa Indonesia juga kita akan melihat seperti itu. Yatawaddau Sa'dun fil hammami. Bisa ditambahkan al-an misalnya. Atau Sa'dun yatawaddau fil hammam, atau Sa'dun fil hammami yatawaddau, atau fil hammami Sa'dun yatawaddau misalnya. Ini ya bisa dibolak-balik ya kalau kita. Tergantung nanti bagaimana kita menyusunnya. Ya. Wa aina Sa'idun, selanjutnya di mana Sa'id? Dijawab oleh ibundanya, Sa'idun fil ghurfah. Ghurfah itu apa? Kamar kamar tidur ya, ghurfah ya. Ataupun ya ruangan ya, bisa juga ghurfah. Yaqra'u sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Yaqra'u sedang. Ini kita artikan sedang. Sedang membaca Al-Qur'an. Nah, nanti kenapa dia dibaca nasab atau fathah? Karena dia menjadi objek nanti. Ya, menjadi objek atau maf'ul ya, nanti kita akan. Wa aina Sa'idah? Di mana si Sa'idah? Sa'idah fil musalla. Sa'idah fil musalla. Ya, Sa'idah dia berada di musalla. Ada yang ingin mengkritisi di sini? Kenapa saya berhenti di sini? Sa'idah fil musalla berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Ya, coba diperhatikan fil musalla sinkron nggak dengan tadi yang saya sampaikan? Kira-kira di mana tidak sinkronnya? Atau ada masalahkah di sini? Tadi saya mengatakan setiap kalimat isim ya yang terletak setelah huruf fi itu harusnya berharokat apa? Isroh. Seperti fil ghurfati ya. Fil ghurfati. Atau fil fasli tadi saya sebut. Nah, fil musalla ini tidak. Kita lihat di sini kayak bukan harokat kasrah ini ya, berharokat fathah ini. Musalla. Nah, nanti akan kita lihat ya. Ini disebut dengan isim maksur. Isim yang berakhiran alif. Ya, isim yang berakhiran alif nanti akan kita lihat namanya isim maksur. Nah, isim yang berakhiran alif ini dia akan tetap konsisten dengan alifnya. Ya, akan konsisten dengan alifnya. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, alif itu identik dengan fathah, ya itu identik dengan kasrah ya. Ini nanti kaidah yang terus ya dipakai ya dalam ilmu shoroh. Alif itu sinkron dengan fathah, ya itu sinkron dengan kasrah, waw itu sinkron dengan dhamma. Nah, karena fil musalla itu isim maksur itu isim yang berakhiran alif. Berakhiran alif. Tapi alifnya di sini seperti ya ya. Fil musalla. Nah, makanya di sini dia tidak menggunakan harokat kasrah. Ya. Karena nanti ketika kita harokati kasrah itu tidak sinkron. Dan nanti akan memaksa ya-nya akan diganti ya juga dalam ilmu shorof akan seperti itu. Ya, ketika kita paksakan berharokat kasrah, maka alifnya nanti harus diganti dengan ya. Maka akan menjadi musolli. Nah, kalau menjadi musolli nggak cocok karena kita bukan mengatakan orang yang sholat di sini, bukan menginginkan makna orang yang sholat, tapi tempat sholat. Musolla tempat.
Ya, seperti itu ya. Jadi setiap kalimat yang berakhiran alif itu nanti i'rabnya atau perubahannya itu secara perkiraan saja. Jadi di sini bukan berarti musola ini tidak berubah. Dia pada hakikatnya dia berubah ke kasroh. Tapi orang Arab ataupun ilmu nahwu berkata perubahannya itu muqaddar. Dikira-kirakan. Dikira-kirakan ada perubahan sekalipun secara zahirnya yang nampak ke kita tidak berubah. Ilmu salah. Ya, seperti itu ya. Karena sulit untuk memberikan harokat kasrah ketika berhadapan dengan huruf alif. Sama nanti seperti nama-nama Musa, Isa, ya, dan seterusnya itu juga berakhiran alif dan nanti sama ya, ketika kita memperlakukan dalam konteks. Tusolli, kemudian nanti kata kerja juga ya. Ini fi'il mudhari juga. Tusolli. Ya, tusolli. Nah, di sini berawalan ta. Nah, selain ia, ya, huruf mudhari yang juga akan mengawali fi'il mudhari, ya, itu juga ada huruf ta. Ya, tusolli. Nanti ya antum dan antunah kembangkan sendiri ya, menghafal fi'il-fi'il baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Nanti bisa download ya atau mungkin sudah punya kitab ataupun buku tasrifan namanya ya, buku tasrifan. Kalau yang belum punya atau belum download ya, bisa nanti download Amsilah Tasrifiyah ya atau kitab-kitab yang lain nggak apa-apa boleh. Ini ya di antaranya Amsilatut Tasrifiyah. Warnanya kuning ya, warnanya. Nggak tahu kalau cetakannya berbeda mungkin warnanya berbeda. Amsilatut Tasrifiyah atau Al-Amsilah Tasrifiyah ya, Al-Amsilah Tasrif. Tipis atau ini untuk tasrifan, untuk nanti ya melatih kita mentasrif atau mengganti-ganti kalimat. Nanti doroba yadribu dorban mungkin anak-anak pesantren tahu ya. Doroba yadribu dorban, madroban, wadaribun, wadaka matrubun misalnya. Yadrib lah, tadrib ya. Dorobun, madrobun, midrobun misalnya. Itu juga akan kita temukan shalla yusalli tasliyatan misalnya. Ya, huwa musallin, wadaka musallan. Ya, salli la tusalli ya. Gitu. Ya. Dhahaba yadhabu ya. Dihaban misalnya. Madhaban wa zahibun. Jadi pentingnya ke sana. Penting agar kita langsung connect. Oh ini fi'il mudhari. Ya, dari mana kita tahunya ada taknya. Ya. Katanya tadi fi'il mudhari itu didomahkan Ustaz. Ini kok tidak didomahkan, ini disukunkan. Nah, ini fi'il mudhari yang berakhiran ya. Fi'il mudhari yang berakhiran ya tetap menggunakan ya-nya. Ya, tetap menggunakan ya-nya dan tidak usah didomahkan. Ya, tetap menggunakan ya dan sukunnya maksudnya, tetap menggunakan sukunnya, tidak usah didomahkan sukunnya. Karena ya bertemu dengan harokat domah itu istisqal atau sikol kata orang Arab. Ya, orang Arab itu merasa ketika ya itu diberi harokat domah itu terasa berat dalam pengucapan. Maka tidak diharokati domah, tidak tusalliyu, tapi tusalli. Ya, aslinya tusalliyu. Aslinya tusalliyu. Asal mulanya tusalli itu tusalli. Yusolli juga sama. Yusolli. Kalau yusolli dia laki-laki sedang sholat. Kalau tusolli dia perempuan ya. Atau kamu laki-laki. Ini bisa dua. Kalau tusolli ini bisa dua. Bisa kamu laki-laki ya sedang sholat. Bisa dia perempuan. Karena di sini sa'idah berarti dia perempuan. Ya, dia perempuan. Atau kamu laki-laki. Ya, sama-sama tusolli nanti. Yang membedakannya bagaimana? Ya tergantung susunan dan alurnya. Karena alur ceritanya di sini menceritakan Sa'idah. Sa'idah fil musalla tusolli. Maka tusolli di sini dia perempuan. Ya. Kalau kalimatnya anta tusolli berarti kamu laki-laki. Ya nanti dan seterusnya. Ya. Jadi ia itu sangat anti sekali dengan harokat dhammah karena dianggap berat. Apalagi ini posisinya di akhir kalimat. Kalimat itu adalah akhir nanti untuk action ya ataupun akhir aksennya. Jadi penekanannya di situ.
otomatis itu akan membutuhkan nanti upaya yang ekstra. Ketika upaya ekstra itu digabungkan dengan kalimat atau huruf yang berat, ya, harokat yang berat, maka sangat menyulitkan sekali. Ya, kalau bagi kita mungkin kayak nggak berat ya, karena mungkin ya biasa saja. Tapi nanti dari pengamatan mereka para sorfiyun ya, para ahlu sorof ya, atau ahlu lughah, mereka mengatakan iya berkata itu, maka tidak tusolliyu tapi tusol. Selanjutnya al-ab ainal mi'taf. Nah, ini kalimat baru mungkin ya, nanti bisa dicatat. Mi'taf itu semacam jas ya. Nah, atau nanti baju resmi ya dan seterusnya, itu disebut dengan mi'taf. Masih 544. Kita lanjut. Ainal mi'taf? Hadza huwal mi'taf. Nah, ini ya. Hadza digabungkan dengan wah. Ini bagus juga nanti dalam susunan bahasa. Ini mungkin terlihat sepele ya, sekilas. Nah, ini artinya sudah tahu saya Ustaz, misalnya. Kita tidak fokus ke arti saja. Kita belajar di sini bukan masalah maknanya, bukan masalah sekedar kosakata, karena mungkin ya sudah banyak yang tahu. Tapi kita akan gabungkan dalam pembelajaran kita, selain dari makna, kosakata, susunan, nahwu sorof ya, mungkin nanti bisa balaghahnya juga, ataupun bisa mantiknya juga nanti ya. Tapi pelan-pelan tentunya ya, makanya tidak saya sebutkan lengkap ya, karena ya bertahap dulu biar gak kaget. Seperti tadi fi'il mudhari kan aslinya banyak nanti ya, rinciannya banyak banget nanti, tapi yang saya sebutkan cuma beberapa saja biar ada bayangan dulu. Nah, nanti ketika sudah ada bayangan, nah itu nanti kita tambahkan dengan materi-materi yang lebih ya. Nah, seperti itu. Jadi ya. Hadza huwal mi'taf. Ya, ini dia al-mi'taf. Ini bukan hanya sekedar ini dia al-mi'taf. Ya. Ini nanti sebagai penguat. Ya, hadza huwal mi'taf. Ya walidi. Nah, ini nanti ada penekanan khusus ketika setelah ada isim isyarah, ini kan kata tunjuk, kemudian menggunakan dhamir. Ya, kayak macam ini loh gitu. Ya, kayak kalau bahasa Indonesia ini loh, ya. Ini loh mi'taf ya walidi misalnya, tapi bahasanya sopannya. Ya. Hadza huwal mi'taf ya walidi. Ya. Nanti juga bisa kita praktekkan. Hadza huwa. Ya. Hadza huwal mi'taf. Ya. Dan seterusnya. Tidak bertanwin sama ya. Ya walidi sama ya. Nah, ya ini nanti untuk panggilan. Ketika kita ingin memanggil, ya, wahai misalnya, maka nanti bisa menggunakan ya di antara. Wa aina nadharah? Nah, nadharah mungkin ada yang baru mendengar ya. Nadharah itu nanti kacamata. Ya, kacamata. Nadharah. Nadharah. Nah, ini ya, ini ada di gambarnya. Hadhihi hiya nadharah. Nah, pakai hiya karena nadharah ini menggunakan ta. Sekalipun tidak ada genrenya ya, kacamata kan nggak ada laki-laki perempuannya misalnya. Nggak ada jantan betinanya. Tapi nanti setiap yang berakhiran ta seperti ini, dia akan dianggap mu'annas. Ya, mu'annas nanti ada pembagiannya, ada hakiki, ada majazi nanti ya, dan seterusnya. Nah, ini dianggap mu'annas. Setiap kalimat yang berakhiran ta ya, itu nanti akan dianggap sebagai mu'annas. Sekalipun dia bukan perempuan, ya, kacamata. Emang kacamata perempuan Ustaz? Misalnya ada bertanya. Dia tidak perempuan, ya tidak memiliki genre, tapi karena berakhiran ta, maka dia diikut sertakan sama seperti perempuan. Maka di sini menggunakan hi dan menggunakan hadi. Maka bukan hadza huwan nadhara, tapi hadhihi hiyan nadhara. Ingat ya, ini materi sepele tapi penting sekali. Hadhihi hiyan nadhara. Ya walidi sama ya, ya walid. Ya. Dan walid ini juga nanti digunakan bukan untuk orang tua sendiri saja. Ya. Walid, ya abuya misalnya. Apalagi bahasa-bahasa yang sudah menjadi serapan dari bahasa Arab itu memang benar ya, di Arab itu memang digunakan seperti itu. Ya, terkadang untuk guru kita juga manggilnya ya walidi. Ya walidi. Ya abi misalnya juga sama ya abu ya sayyidi. Kadang sayyidi juga ya tuan.
Tuan itu bukan berarti budak ke majikannya, bukan, atau pembantu ke majikannya, enggak. Terkadang kita manggil guru kita juga sayyidi. Ya, itu juga nanti digunakan ya di dalam forum-forum ya tertentu. Hayya bina ilal masjid. Nah, ini hayya bina ini untuk ajakan. Hayya bina. Hayya bina nadhhab. Hayya bina. Ya. Hayya bina ila suq. Ya. Hayya bina apa? Ilal bait misalnya. Hayya bina. Ajakan. Ila. Nah, ini ila sama dengan fi tadi ya. Ila hampir sama dengan fi. Kalau fi itu artinya di dalam, kalau ila itu ke, ya, kemana misalnya, atau menuju ya, menuju. Mari kita menuju masjid. Mari kita ke masjid. Nah, itu ya ila ya. Ila. Ini sama juga huruf jar. Harfu jarrin. Jar itu kasroh lah. Kita anggap kasroh biar mudah saja dipahami dulu. Jadi huruf yang membuat kalimat setelahnya kasroh disebut dengan huruf jar atau harfu jarrin atau huruful jar. Ya. Fi dan ila itu sudah kita mendapatkan dua huruf. Ya, nanti dicatat ya. Dua huruf ini disebut dengan huruf jar. Nanti masih banyak lagi ya. Dalam alfie itu ada 20 huruf nanti. 20 huruf. Tapi yang familiar itu nanti 11 atau 13 nanti ya dalam jurumiyah itu. Ya. Nah, ila ini termasuk di antara ya sekian banyak huruf jar. Dan yang banyak juga ditemukan dalam literatur atau kitab-kitab klasik atau dalam susunan-susunan bahasa. Ila ya ini nah, al-masjidi sama ya. Kita kasrohkan karena didahului huruf jar. Ingat ya, materi kita pada pagi hari ini banyak sekali, di antaranya mudhaf ilaih, kemudian mufradatnya banyak tadi ya. Kemudian kita membahas sedikit mubtada khabar, kemudian tata cara penggunaan apa dhamir dan isim isyarah juga ya. Kemudian di sini ditambah huruf jar ya. Kemudian tadi juga ada muannas ya, majazi dan muannas hakiki secara umum ya. Kita lanjutnya. Ilal masjid, ilal bait, ya, ilas suqi misalnya, ya, dan seterusnya. Sa'dun wa Sa'idun. Dijawab oleh Sa'ad dan Sa'id. Hayya bina. Scroll. Hayya bina. Ya. Masih di wahda yang kedua tadi ya. Nanti penggunaan tomir juga akan kita lihat ya. Oh, ini wahda pertama. Wahda pertama. Oh, ini ya tadi ya. Hayya bina. Oke. Selanjutnya, nah di sini mufradat-mufradat yang sudah kita bahas tadi ya. Ada masjid, ada musola, ada Al-Quran, ada hayya bina ya, ajakan. Ada nadharah ya, nanti dicatat. Kacamata. Ada mi'tof, jas ya. Ada ghurfa ruangan ya. Ada hammam. Ya. Ghurfa ini nanti bisa kita sandingkan misalnya dengan kalimat lain juga ketika kita menginginkan ruangan apa misalnya. Ghurfatul akli ya, ruangan makan misalnya. Hammam ya, kamar mandi. Ya tawaddo, sedang berwudu. Yaqra, sedang membaca ya, bertilawah misalnya. Bisa yatlu juga ya, dalam Al-Quran itu kan banyak. Yatlu ya, ayatillahi, tilawah. Yusalli, sedang salat. Ibu ya, indun ya, ini sudah maklum. Adan, al-fajr, aulad, Al-Quran ya tawaddo yaqra ila akhirih. Nadhara mi'taf ya tadi ya. Baik, silahkan yang ada yang mau disampaikan. Ustadz, Ya, izin bertanya.
Tafadhal. Tafadhali. Bedanya kalau semisal kita eh, apa namanya memberikan khobar kayak contohnya kata hadzal mi'tof dengan hadza huwal mi'tof itu sama atau beda ya Ustadz? Nah, hadal mi'tof ya. Kalau hadal mi'tof itu artinya nanti mi'tof ini. Nah, kita coba tulis hadal mi'tof ya. Berarti itu masih belum khobar ya. Kalau hadal mi'tof itu belum khobar. Karena apa nanti ada susunan. Jadi sebenarnya susunan untuk menyusun mubtada khobar itu nanti akan kita lihat adalah susunan ma'rifat dan nakirah ya. Ma'rifat dan nakirah. Contoh gampangnya seperti ini. Zaidun qaimun. Nah, zaidun ini ma'rifat. Sudah pernah belajar isim ma'rifat dan isim nakirah belum? Isim nakirah belum? Ya. Zaidun ini isim ma'rifat. Ya, isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu nama ya. Nama orang itu isim ma'rifat. Zaidun, Muhammadun, Ahmad, siapa? Apalagi misalnya Bakar, Umar ya. Ya. Itu isim ma'rifat. Atau isim yang ada alnya. Isim yang ada alnya. Al-kitabu, al-madrasatu, al-faslu misalnya. Al-baitu itu isim ma'rifat. Nah, yang menjadi mubtada itu isim ma'rifat. Ya, ini saya kasih tanda mim ya sebagai mubtada. Yang menjadi mubtada itu isim ma'rifat. Maka di sini Zaidun berada di awal sebagai mubtada. Nah, yang menjadi khabar itu biasanya isim nakirah. Maka Zaidun qaimun susunannya. Coba kita tulis lagi ya. Zaidun qaim. Ini kita jadikan khabar. Saya kasih tanda kha. Yang menjadi khabar itu nakirah. Nah, isim nakirah itu isim yang bukan nama orang dan tidak ada alnya. Bertanwin berarti. Sama-sama isim ya. Satunya ma'rifat, satunya nakirah. Ini tidak ada alnya dan bertanwin. Dan bukan nama. Itu ya. Itu ciri daripada isim nakirah. Nah, formatnya seperti itu nanti. Mubtada'nya isim ma'rifat, khobarnya isim nakirah. Baru itu dikatakan mubtada dan khobar. Nah, seperti tadi hadal mi'tof itu masih ma'rifat dua-duanya. Dari mana kok bisa ma'rifat Ustaz? Hada setiap isim isyarah, setiap kata tunjuk itu semuanya ma'rifat. Hada, hadani, haulai, misalnya hadihi, hatani, ulai, misalnya ila akhir. Itu semuanya ma'rifat. Semua isim isyarah kata tunjuk itu ma'rifat. Begitu juga semua isim mausul nanti seperti alladzi, alladani, alladina, allati ila akhirih ya. Itu semuanya isim ma'rifat. Ya. Nah, di sini al-mi'taf ma'rifat juga karena ada alnya. Maka hadal mi'taf tidak bisa kita jadikan mubtada khobar. Ya. Kita jadikan mubtada khobar. Berbeda dengan hada huwa al-mi'taf nanti ya. Ketika menggunakan huwa, maka nanti bisa nanti ya. Bisa nanti menjadi khobar nanti. Hada huwa al-mi'taf. Maka nanti fungsinya juga seperti itu. Jadi dikasih huwa itu agar bisa menjadi khobar nanti di antara fungsi. Ya, akan ada fasil nanti ya. Ketika ada pemisah nanti antara isim ma'rifat yang pertama dengan isim ma'rifat yang kedua, maka bisa dijadikan khobar. Hada huwa al-mi'taf. Ya, maka biasanya kalau isim ma'rifat ketemu dengan isim ma'rifat, ya, itu nanti tidak menjadi mubtada khabar, tapi menjadi sifat dan mausuf. Atau di sini isim isyarah dengan musyar ilaih. Hadal mi'tafu, maka butuh khobar setelahnya. Hadal mi'tafu jadidun misalnya. Mi'taf ini, jas ini jadidun baru. Ya, beda kalau hada wal mi'tafu, maka ya susunan yang sudah lengkap. Itu ya kurang lebih ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada ya, kita cukupkan mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Insya Allah akan kita didiskusikan lagi perihal kitab atau mungkin programnya bagaimana ya. Nanti kita adakan diskusi dengan bagian ya. Baik, jazakumullah khair ya semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita pagi hari ini. Ya, wal afu minkum jami'an. Adanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Anu, iya.